Technical View Pound-Sterling 30 Agustus 2021 jam 14.58 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3774 dan low 1.3750. Running price berada 1.3765. Oke, ini berarti sudah memasuki teritori yang kita butuhkan. Karena tadi pagi saya sempat men-share kepada Anda untuk melakukan buy on dip di kisaran 1.3745 ataupun 1.3760. Jadi areal tengah atau areal yang di paling atasnya, atau Anda bisa pilih di menunggu di 1.3745. Oke, kalau begitu ada alasan kenapa untuk melakukan buy. Pertama adalah terkait dengan candlesticks. Biasakan untuk menarik ataupun melihat dari areal candlestick terlebih dulu. Dan saya biasanya melihat dari kondisi daily. Anda lihat di sini kemarin atau di hari Jumat, walaupun dia sempat turun sampai 1.3679, dia berhasil ditutup naik dengan rally ditutup di 1.3766 setelah dia menyentuh 1.3780. Oke, berarti dua candle ini menutup dengan potensi minggu lalu, berarti ini adalah kondisinya bullish engulfing, yang artinya pula hari ini harusnya kecenderungan mengalami kenaikan. Sampai sejauh mana? Oke, resisten pertama MA 200 di 1.3800, lalu kemudian resisten kedua ini cukup berdekatan karena dia ada di areal arsir biru yang tetap kita tandai sebagai zona resisten 1.3802 sampai 1.3822. Jadi apapun yang terjadi, kalau misalkan dia gagal menyentuh atau bahkan menembus zona 1.3803 lalu kemudian 1.3820, maka kemungkinan dia akan kembali terperosok ke jurang tekanan. Lalu kemudian area support berada di 1.3669, tapi saya rasa untuk hari ini kita belum tentu akan ke sana. Tapi sayangnya saya setelah mengecek adanya bank holiday untuk Inggris, sehingga itulah sebabnya kenapa areal di pergerakan di siang hari ini cenderung relatif sideways. Tapi kita juga harus waspadai kemungkinan sentimen terkait dengan Jackson Hole Symposium dengan pernyataan Powell masih bisa berpotensi berlanjut hari ini. Jadi perhatikan itu, berarti kita mendapati weak dollar dan berarti pound sterling masih akan mengalami kenaikan. Bagaimana kondisi weekly dengan ancaman head and shoulder? Ternyata hampir digagalkan ya, hampir digagalkan. Saya tidak bilang ini gagal total karena kita masih terlalu jauh untuk menyimpulkannya. Ya, karena dia terpantul di areal neckline, kemudian dia ditutup dengan candlestick bullish, dan ini berarti dua candle terakhir di 2 minggu terakhir kita sebutnya dengan bullish harami. Berarti harusnya juga mengalami kenaikan untuk minggu ini. Di grafik keempatnya, kenapa saya mengharapkan polanya penurunan dulu? Ini adalah salah satu alasannya. Jadi retest terlebih dulu zona support ya. Ini tepat di 1.3745. Kalau saya perkecil seperti itu, nah ini asal muasalnya 1 2 3 ya. 4, jadi kemungkinan itu adalah area yang relatif stabil menurut saya. Lalu kemudian untuk resistennya sendiri saya juga masih tandai areal yang sama. Kemudian areal trendline ya, ini adalah trendline resisten yang kedua. Setelah yang pertama berhasil tembus, berarti yang pertama berubah fungsi menjadi area support. Sebetulnya dengan demikian kita mendapati area support yang paling layak itu adalah 1.3732. Itu kalau misalkan kita menggunakan areal trendline support yang ini. Sementara kalau misalkan dia mengalami kenaikan, saya remark di situ, saya tandai. Kalau misalkan ternyata dia gagal tembus 1.3810 ataupun 1.3820, berarti ini di zona trendline ya, trendline resisten, maka hati-hati, kemungkinan dia kembali tergelincir. Itulah sebabnya tadi di daily chart saya meremarks juga areal yang sama, baik itu di MA 200 ataupun areal arsir biru ini. Nah, berarti kalau misalkan ini sudah tercapai areal buy kita tinggal tunggu saja apakah dia akan menyentuh areal TP pertama di 1.3800. Nah, ini kenapa saya menggunakannya kurang lebih sedikit di bawah resisten, karena in case ternyata sebelum mencapai areal tersebut langsung rejection terjadi, jadi TP1 setidaknya bisa tersentuh lebih dulu. Atau bisa juga Anda menurunkannya di 1.3790 ya. Lalu kemudian TP keduanya, berarti saya berharap ini bisa ditembus. Kalau itu ditembus, berarti kita bisa mengandalkan 1.3855 atau 1.3860-an. Ya, kurang lebih zona-zona ini. Ya, ini adalah resisten keduanya. Lalu kemudian untuk stop loss-nya sendiri saya antisipasi saja, karena support yang ada dari trendline ini di 1.3730, berarti saya asumsikan perubahan tren baru akan terjadi kalau dia tembus lagi, berarti saya harus antisipasi di stop loss-nya 1.3700. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view
Euro USD 30 Agustus 2021 jam 15.04 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1809 dan low 1.1793, running price 1.1798. Oke, untuk kali ini untuk Euro sendiri ya berhubung memang seasonal yang sangat-sangat critical, karena ini adalah akhir bulan juga atau 2 hari menjelang akhir bulan. Saya baru teringat ternyata kalau misalkan biasanya di akhir bulan ini adalah selalu dengan diwarnai kenaikan ataupun penguatan dolar karena adanya sisi permintaan. Tapi kita akan lihat ya, compare dengan apa yang dinyatakan oleh Powell di hari Jumat yang lalu, seharusnya sentimen weak dollar karena sentimen taper digagalkan oleh dalam hal ini Powell, maka kemungkinan potensinya seharusnya weak dollar yang berlaku. Kita lihat, kalau misalkan ternyata sentimen terhadap Jackson Hole Symposium hasilnya tetap menjadi hal utama untuk hari ini, maka kita harusnya mendapati weak dollar, berarti strong Euro USD. Oke, satu hal, areal falling wedge, ya ini falling wedge-nya, kemudian resistennya ternyata berhasil ditembus kemarin setelah ternyata pernyataan Powell, lalu kemudian terdorong dengan arah kenaikan sampai 1.1802. Satu hal yang pasti, range-nya terlalu mengecewakan. Ya, karena ternyata dia hanya bergerak 1.1735 dari area low-nya sampai zona high 1.1802, masih di bawah 100 poin. Oke, perhatikan saja, TP pertama itu adalah yang kemungkinan paling potensial untuk Anda amankan daripada Anda mengandalkan untuk mencapai areal TP kedua. Dan lalu kemudian ada statement lagi dari Villeroy, di mana dia melihat tidak adanya resiko terhadap inflasi lebih tinggi pada situasi saat ini. Ini menandakan apapun yang dibicarakan oleh ECB di bulan September tidak akan ada mengarah kepada kenaikan suku bunga atau apalagi yang paling utama adalah pengurangan aset atau pengurangan pembelian aset via PEPP. Ya, jadi ini kemungkinan potensinya hampir mirip dengan adanya statement dari Powell. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi dari candlestick ini, berarti otomatis area biru 1.1833 atau 1.1837 lebih tepatnya. Saya meragukan dia akan bisa naik lebih tinggi ya, walaupun hari ini saya pegang buy, tapi saya meragukan dia untuk naik lebih tinggi. Tapi di sisi lain, saya juga meragukan dia akan kurang lebih tertekan di bawah 1.1700. Jadi zona sideways yang saya harapkan adalah 1.1750 sampai 1.1837. Of course, saya berharap adanya kemungkinan TP pertama kita di 1.1820 masih bisa terjangkau. Tapi sayangnya, sampai sekarang masih tertahan di kisaran 1.1809 sampai 1.1793. Nah, di H4 secara ringkasnya adalah kemarin waktu kita menantikan terkait head and shoulder, lalu kemudian saya sempat memberikan rekomendasi stop, lalu kemudian skip dan perhatikan Jackson Hole, dan ternyata apa yang terjadi? Ternyata memang breakout area resistance 1.1775 ya, dan itu memang betul terjadi, dan walaupun dengan range yang sempit tapi at least strong euro. Nah, sekarang posisinya seperti ini teman-teman. Kalau seperti ini, sebetulnya kalau kita lihat di sisi kiri sangat wajar dia tertahan. Ya, ini adalah equal atau kurang lebih equal ya, hanya beda tipis 1.1800. Harapannya adalah mencapai teritori ini. Nah, ini adalah hal yang cukup bagus, kita lihat ya. Nah, ini adalah teritorinya, secara sejarahnya memang cukup kuat di situ. Lalu kemudian yang paling penting lagi, karena sekarang kita sudah memasuki sore hari jam 15.00, saya ambil saja paling singkat di sini Fibonacci retracement. Ya, ini Anda bisa lakukan karena swing high, swing low-nya sudah jelas. Ingat, tidak boleh menarik areal Fibonacci retracement di titik atau harga yang sedang berjalan. Jadi ini yang paling pantas. Saya mendapatkan teritori kurang lebih yang terdekat adalah 1.1790. Saya rasa karena jaraknya cukup pendek, saya skip 1.1790 untuk arena buy. Saya lebih pilih prefernya 38.2 atau 50% atau 61.8%. Jadi artinya kalau kita menggunakan ini, yang paling kuat diperkirakan adalah yang berhimpitan dengan zona arsir biru, itu di 1.1763. Berarti kalaupun misalkan tadi pagi saya memberikan rekomendasi untuk 1.1760, 1.1775, itu berada di teritori dua areal yang terkuat, 50% ataupun 61.8%. Dengan catatan stop loss seharusnya di bawah 76.4%. Berarti harus di bawah 1.1750, dan itu sudah sesuai kriteria karena kita mencantumkan stop loss di 1.1720. TP-nya berarti kalau misalkan kita asumsikan dia turun sampai 50% atau 61.8%, ekspektasinya adalah dia mengalami kenaikan. Nah, seharusnya yang paling dekat adalah 1.1809 atau mungkin saja diturunkan di 1.1800. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.